Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tes kepribadian non-proyektif atau proyektif atau biasa disebut dengan tes inventory. Kami beranggotakan saya, Anissa Salsabila, Breman Wika Ginting, Dwi Ayu Puspita, Mahmudatul Fajrina, Nur Ansyah, dan Tiara Dila Olivia. Baik, yang pertama saya akan membacakan sejarah tes EPS. Tes EPS dikembangkan oleh psikolog dan profesor Amerika Allen L. Edwards pada tahun 1954. Dan tes ini dikembangkan dari teori kebutuhan yang diajukan oleh Henry Alexander Murray. Tes ini berisi 225 pertanyaan personality inventory yang bersifat referensi, memaksa, objektif, dan non-proyektif. Tes ini memiliki waktu pengerjaan selama 45 menit dan partisipannya berusia 16 hingga 85 tahun. EPS dipublikasikan oleh The Psychological Corporation atau sekarang lebih dikenal sebagai Harcourt Assessment. EPS juga dipublikasikan oleh beberapa penerbit lain, antara lain Tes Dimension di Amerika dan sebagian Eropa pada tahun 1954, Nihon Bunka di Jepang pada tahun 1970, dan Harcourt Test Publisher di Belanda sampai tahun 2002. Pada tahun 2002, hak penerbitan dikembalikan kepada Allen L. Edwards Living Truths. Sampai saat ini, EPS sudah pernah direvisi 2 kali. Revisi pertama dipublikasikan pada tahun 1959 oleh Journal of Consulting Psychology, volume 23, bulan Oktober, halaman 471. Revisi tersebut berisi perbaikan di dalam sistem scoring dan penambahan bibliografi dari 9 menjadi 82 sumber referensi. Revisi pertama tersebut dianggap tidak memberikan perubahan banyak, sehingga tidak bisa dikritisi. Revisi kedua dipublikasikan pada tahun 2006 oleh Suzanne. Dia merevisi pada bagian heterosexuality, di mana menurutnya EPS selama ini hanya bisa digunakan untuk mengakses manusia normal, namun tidak bisa digunakan pada kaum LGBTQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Menurutnya, EPS selama ini seolah-olah membesar-besarkan sistem binari gender, dan revisi kedua ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek atau dimensi tes EPPS. Di dalam tes EPPS sendiri terdapat 15 aspek. Yang pertama, need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berorientasi menghadapi tantangan. Yang kedua, need for deference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah. Yang ketiga, ada need for order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu secara teratur. Yang keempat, need for exhibition, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan diri dan dipuji. Yang kelima, ada need for autonomy, yaitu kebutuhan untuk tidak tergantung kepada orang lain. Yang keenam, need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Nur Anissa. Need for introspection, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain. Need for concurrence, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain. Need for dominance, yaitu kebutuhan untuk lebih dari orang lain. Need for abasement, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa bersalah. Need for nurturance, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Need for a change, yaitu kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, need for endurance, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai selesai. Need for heterosexuality, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lainnya. Yang terakhir, need for aggression, yaitu Neptune is kebutuhan untuk menentang
atau menyerang orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Jenis-jenis tes EPPS. Tes EPPS ini termasuk di dalam jenis tes verbal, yaitu materi tes diberikan di dalam bentuk tulisan. Juga termasuk dalam tes individu atau kelompok, yaitu tes yang diberikan secara individu maupun kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah tes 16PF. Tes 16PF adalah sebuah alat ukur untuk menilai kepribadian seseorang. 16PF merupakan karya adaptasi dari 16 Personality Factor Questionnaire atau 16PF yang diciptakan oleh Raymond Becattel. Tes ini diterbitkan oleh Institute for Personality and Ability atau yang disingkat dengan IPAT pada tahun 1972. Tes 16PF ini muncul dari perspektif unik penyelidikan empiris yang berupaya mencari struktur elemen dasar dari kepribadian lewat penelitian ilmiah. Tes ini memiliki sejarah penelitian empiris yang panjang untuk membuktikan keilmiahannya, dan memang telah terbukti berguna dalam memahami berbagai variasi perilaku penting. Pembuatan tes ini secara ilmiah bukan tanpa sebab Raymond Becattel. Dalam pembuatan tes 16PF berasal dari keluarga yang menekuni bidang penyelidikan ilmiah. Kakek, ayah, dan kakaknya adalah penemu dan insinyur mesin. Sebagai seorang pemuda, ia melihat hasil penelitian ilmiah yang mengherankan pada saat itu seperti kelistrikan, radio, telepon, mobil, dan pesawat. Hal ini yang kemudian menginspirasinya untuk menyelesaikan kuliah dan meraih master bidang ilmu alam di Universitas London pada tahun 1920-an. Aspek atau dimensi tes 16PF. Aspek atau faktor dari tes 16PF ini adalah menghasilkan 16 skor dalam ciri-ciri seperti keberanian sosial, dominasi, kewaspadaan, stabilitas, emosional, dan kesadaran peraturan. Jenis-jenis tes 16PF. 16PF form untuk usia 16 tahun ke atas. HSQ, High School Personality Questionnaire untuk usia 12 sampai dengan 16 tahun. CPQ, Children Personality Questionnaire untuk usia 8 sampai dengan 12 tahun. ESPQ, Early School Personality Questionnaire untuk usia 6 sampai dengan 8 tahun. CAQ, Clinical Analysis Questionnaire khusus klinis. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.